Jam 3 subuh, ibu mertua menyeret tangan saya keluar dari kamar dan menyuruh saya menyiapkan pesta untuk 500 tamu seorang diri. Kalau belum selesai, saat tamu datang, katanya. Saya harus keluar dari rumah ini selamanya. Saya hanya menunduk. Saya bilang, "Baik, Bu." Lalu, saya masuk kembali ke kamar. Yang tidak ia tahu, rumah megah tempat ia berdiri sambil berkacak pinggang itu bukan miliknya. Perusahaan tempat suami saya bekerja dan menggaji dirinya sendiri dengan uang haram itu juga bukan milik mereka. Semua atas nama saya. Malam itu juga, saya angkat telepon 1 kali. Dan pagi harinya, di depan 500 tamu terhormat. Seluruh kerajaan yang mereka bangun di atas penghinaan terhadap saya runtuh dalam hitungan menit. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita menyaksikan bagaimana kesabaran yang selama ini diinjak-injak akhirnya berdiri. Dan bagaimana orang-orang yang merasa paling berkuasa justru jatuh oleh keserakahan mereka sendiri. Kali ini, kita akan melihat sebuah pembalasan yang sangat tenang, sangat rapi, dan sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Dan kalau nanti kalian ikut merasa geram, itu wajar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 36 tahun. Di luar rumah ini, saya adalah direktur utama sebuah perusahaan distribusi yang saya rintis dari nol bersama mendiang ayah saya. Ratusan karyawan bergantung pada tanda tangan saya setiap bulan. Tapi di dalam rumah ini, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menantu pembawa sial yang harus mengepel lantai dan diam saat dibentak. Saya sudah menjalani ini selama 4 tahun. 4 tahun saya memilih diam. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya masih menyimpan satu harapan bodoh, bahwa suatu hari suami saya akan berdiri di sisi saya. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Saat itu, ia hanya seorang karyawan biasa di perusahaan saya. Ia lembut, ia perhatian. Dan ia membuat saya percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segala perbedaan. Ayah saya sudah meninggal saat itu, dan saya kesepian. Reza datang seperti tempat berteduh. Setelah menikah, saya melakukan sesuatu yang kini saya sesali. Demi menjaga harga diri Reza sebagai laki-laki, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya ingin ia merasa setara. Saya bahkan menyerahkan kartu perusahaan kepadanya untuk keperluan operasional. Saya pikir itulah bentuk kepercayaan. Dan atas permintaan ibunya, kami tinggal di rumah keluarga besar itu. Rumah 2 lantai di kawasan Menteng, dengan pagar besi tempa yang menjulang tinggi. Rumah itu sebenarnya saya beli dari hasil kerja keras saya sendiri. Lalu saya hadiahkan ke atas nama saya untuk kami tempati. Tapi Ibu Reza, Bu Sekar, sejak hari pertama sudah menganggap rumah itu istananya. Malam pertama saya di rumah itu, Bu Sekar memanggil saya ke ruang tengah. Ia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata dengan senyum dingin, "Kamu boleh tinggal di sini. Tapi ingat, di rumah ini yang berkuasa cuma satu, yaitu saya. Kamu cuma perempuan yang beruntung dinikahi anak saya." Saya tersenyum. Saya bilang, "Baik, Bu." Saat itu saya belum tahu kalimat baik. Bu akan menjadi kalimat yang paling sering saya ucapkan selama 4 tahun ke depan. Penghinaan pertama datang perlahan, seperti tetesan air. Pagi hari, saya harus bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Bukan karena tidak ada pembantu, ada. Namanya Big Inah. Tapi Bu Sekar melarang Bi Inah menyentuh urusan dapur. Biar menantu yang kerja, katanya. Buat apa dikasih makan gratis kalau tidak berguna? Saya seorang direktur utama. Pukul 6 pagi saya menggoreng telur untuk keluarga yang menghina saya. Pukul 9 saya sudah duduk memimpin rapat dengan para pemasok. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu kehidupan ganda saya. Saya menyembunyikannya rapat-rapat. Bahkan dari Reza. Ayah saya pernah berpesan, "Jangan pernah beritahu semua kartu yang kau pegang, sampai kau benar-benar harus memainkannya." Saya menyimpan pesan itu dalam hati. Di kantor,
Saya adalah orang yang sama sekali berbeda. Di sana, saya berdiri di depan papan angka, memimpin puluhan kepala divisi, mengambil keputusan yang menentukan nasib ratusan karyawan. Para mitra bisnis memanggil saya Bu Direktur dengan penuh hormat. Mereka datang dari kota-kota jauh hanya untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan saya. Suatu kali, seorang mitra besar mencoba menekan harga secara tidak adil. Mengira karena saya perempuan, saya mudah digertak. Saya menatapnya, tersenyum tenang, lalu menyodorkan data selama 3 tahun terakhir yang membuktikan bahwa dialah yang justru lebih membutuhkan kami. Ia terdiam, lalu menandatangani sesuai syarat saya. Di dunia itu, tidak ada yang berani meremehkan saya. Tapi begitu saya melepas sepatu di gerbang rumah Menteng setiap sore, saya menanggalkan seluruh kekuatan itu. Saya berubah menjadi menantu yang tunduk. Bukan karena saya tidak mampu melawan, tapi karena saya masih memberi kesempatan kepada pernikahan ini, hari demi hari. Kesempatan yang tidak pernah mereka hargai. Ayah saya dulu berkata, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kau bisa berteriak, tapi seberapa lama kau bisa diam sambil menyiapkan langkah yang tepat. Adik ipar saya, Waira, adik perempuan Reza, tidak kalah kejam. Vira 28 tahun, belum bekerja. Hidupnya bergantung pada uang kiriman kakaknya. Setiap kali ia butuh sesuatu, ia akan berteriak dari lantai atas. Kak Anindya, tolong cuci baju aku ya, aku mau keluar. Seolah saya pembantu pribadinya. Suatu sore, saya baru pulang dari kantor. Badan saya remuk. Belum sempat saya duduk, Vira melempar sekeranjang pakaian kotor ke hadapan saya. Cuci sekarang, aku butuh besok pagi. Saya bilang, saya lelah. Vira menaikkan sebelah alisnya. Lelah. Emang kamu kerja apa? Numpang hidup di rumah ibuku aja belagu. Saya diam. Malam itu, saya mencuci pakaian Vira sampai jam 11. Bukan karena takut, tapi karena setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya catat baik-baik di dalam kepala. Mereka tidak tahu. Setiap kali mereka merendahkan saya, mereka sedang menambah satu baris lagi ke dalam daftar yang panjang. Penghinaan tidak pernah datang sendirian di rumah itu. Setiap minggu, selalu ada cara baru untuk membuat saya merasa kecil. Ada kalanya saya bertanya kepada diri sendiri, sampai kapan saya sanggup bertahan? Tapi setiap kali saya membuka lemari dan melihat foto ayah saya menelan kembali semua itu. Suatu hari Minggu, keluarga besar Bu Sekar berkumpul untuk makan siang. Sepupu-sepupu Reza datang. Tantenya. Semua orang yang selalu memandang saya sebelah mata. Bu Sekar menyuruh saya memasak untuk 15 orang. Lalu, saat semua duduk di meja makan, ia tidak menyediakan kursi untuk saya. Kamu makan di dapur saja, katanya di depan semua orang, sambil tertawa kecil. Tidak enak dilihat tamu. Ada pembantu ikut duduk di meja. Seluruh meja tertawa. Sepupu Reza, seorang perempuan bernama Tante Lastri, menimpali dengan nada mengejek. Iya, Sekar, untung kamu masih mau menampung dia. Perempuan yatim piatu begini, di luar mungkin susah cari kerja. Saya berdiri memegang piring nasi saya di ambang pintu dapur. Di antara ruang makan yang penuh tawa, Reza duduk di sana, di kepala meja. Menunduk menatap piringnya. Ia mendengar semuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya mengepal di bawah meja. Tapi mulutnya terkunci rapat. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan penghinaan Bu Sekar, tapi kebisuan Reza, seorang suami yang memilih menyelamatkan kenyamanannya sendiri daripada membela istrinya sekali saja. Saya membawa piring saya ke dapur. Saya makan sendirian di sana, di kursi plastik dekat tempat cuci piring. Ditemani suara tawa dari ruang sebelah. Air mata sempat menggenang, tapi saya usap sebelum jatuh. Perempuan yatim piatu ini, kata mereka. Mereka tidak tahu. Ayah saya meninggalkan lebih dari sekedar warisan. Ia meninggalkan sebuah perusahaan dan sebuah pelajaran bahwa martabat tidak boleh dijual, bahkan demi ketenangan. Beberapa hari kemudian, saya menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Kalung peninggalan ibu saya, satu-satunya benda yang saya bawa dari rumah masa kecil, menghilang dari kotak perhiasan saya. Saya mencarinya kemana-mana. Sampai suatu sore, saya melihat kalung itu
melingkar di leher Bu Sekar saat ia bersiap pergi arisan. Saya memberanikan diri bertanya dengan sopan, "Bu, kalung itu?" "Sepertinya milik saya, peninggalan ibu saya." Bu Sekar menyentuh kalung itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, ini. Kamu tidak pantas memakai barang sebagus ini. Lagi pula, apa yang kamu miliki di rumah ini yang bukan pemberian anak saya? Semua yang kamu punya, karena kamu menumpang di keluarga ini." Saya menelan ludah. Saya tidak berdebat. Saya hanya mencatat sekali lagi di dalam kepala. Kalung ibu saya dirampas tanpa malu. Satu baris lagi dalam daftar. Mereka pikir mereka sedang mengambil dari perempuan yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu. Mereka sedang mengambil dari seseorang yang sedang diam-diam menghitung. Ada satu kejadian yang membuat saya benar-benar sadar. Tidak ada lagi kemanusiaan tersisa di rumah itu. Suatu malam, saya jatuh sakit. Demam saya sangat tinggi. Tubuh saya menggigil. Kepala saya berat sekali. Saya tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Pagi harinya, saya tidak bisa menyiapkan sarapan. Bu Sekar mengetuk pintu kamar dengan keras. Saat saya membuka, ia menatap saya yang pucat dan lemah, tanpa sedikit pun rasa iba. "Kenapa sarapan belum siap? Kamu pikir sakit sedikit boleh bermalas-malasan?" "Dulu waktu saya masih menantu, saya tetap kerja walau sekarat." "Kamu ini manja sekali. Cepat bangun." Keluarga menunggu makan. Saya mencoba menjelaskan bahwa demam saya tinggi, tapi Bu Sekar hanya mendengus. "Alasan, kalau kamu tidak berguna saat sakit, buat apa kamu di rumah ini? Sana ke dapur, atau saya panggil Reza untuk mengurus kamu keluar dari sini." Saya menyeret tubuh saya yang menggigil ke dapur pagi itu. Saya memasak dengan tangan gemetar, dengan pandangan berkunang-kunang. Tidak ada satu orang pun di rumah itu yang bertanya, apakah saya baik-baik saja? Reza berangkat kerja tanpa menoleh. Vira lewat begitu saja, mengeluh mengapa telurnya terlalu asin. Sore itu, saya pergi ke dokter sendirian, naik taksi, tanpa ada yang menemani. Dokter bilang, saya kelelahan berat dan butuh istirahat. Saya duduk di ruang tunggu klinik itu sendirian, dan untuk pertama kalinya, saya menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena saya sadar di rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman, saya benar-benar sendirian. Malam itu, di ruang tunggu klinik yang sepi, saya berhenti menangis. Saya mengusap wajah saya, dan sesuatu di dalam diri saya mengeras. Saya berkata pada diri sendiri, ini yang terakhir. Tidak akan ada lagi air mata untuk orang-orang yang bahkan tidak menganggap saya manusia. Mulai malam itu, kesedihan saya berubah menjadi tekad yang dingin dan tenang. Yang paling menyakitkan bukanlah Bu Sekar, bukan pula Vira. Yang paling menyakitkan adalah Reza, suami yang bersumpah di hadapan penghulu akan melindungi saya. Justru menancapkan belati paling dalam dari belakang. Awalnya saya tidak curiga. Reza mulai sering pulang larut. Katanya lembur. Katanya ada klien luar kota. Saya percaya. Sampai suatu malam, telepon genggamnya tertinggal di meja ruang tengah. Dan sebuah pesan masuk menyala di layar. Pesan itu dari seorang perempuan bernama Dinda. Isinya, "Sayang, kapan kita pindah ke apartemen baru? Aku sudah tidak sabar. Terima kasih ya sudah beliin. Kamu suami idaman banget." Diakhiri dengan hati merah. Jantung saya berhenti sesaat. Tapi saya tidak menangis. Tidak juga membanting telepon itu. Saya justru memotret pesan itu dengan tenang, lalu meletakkan telepon kembali, persis seperti semula. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena patah hati, tapi karena satu pertanyaan berputar di kepala saya. Apartemen baru. Dengan uang siapa Reza membeli apartemen untuk perempuan lain? Keesokan harinya, saya menyuruh kepala keuangan perusahaan, orang kepercayaan mendiang ayah saya, untuk menarik seluruh laporan penggunaan kartu operasional yang saya berikan kepada Reza. Saya minta dicetak lengkap, sampai transaksi terkecil. Sore harinya, laporan itu ada di meja saya. Dan saat saya membacanya, tangan saya sempat bergetar. Bukan karena sedih, karena marah. Selama 2 tahun terakhir, Reza telah menggunakan kartu perusahaan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Sebuah apartemen mewah dibayar tunai
sebuah mobil atas nama Dinda, tas-tas mahal, liburan ke luar negeri untuk berdua. Totalnya lebih dari 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah uang perusahaan saya. Uang yang saya kumpulkan tetes demi tetes. Dipakai suami saya untuk memanjakan perempuan simpanannya. Dan yang membuat dada saya panas, sebagian uang itu juga mengalir ke rumah. Perhiasan yang belakangan sering dipakai Bu Sekar saat arisan, ternyata dibeli dari kartu yang sama. Renovasi kamar Vira juga dari sana. Mereka semua tahu, mereka semua makan dari uang yang dicuri dari saya. Sambil menyebut saya pembawa sial. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar mencoba menyelamatkan pernikahan ini. Jauh sebelum saya menemukan pesan Dinda, suatu malam saya menunggu Reza pulang sampai dini hari. Saya masak makanan kesukaannya. Saya duduk di ruang tengah dengan lampu menyala. Ia baru pulang jam 2 pagi. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Saya bertanya pelan, tanpa marah. "Kamu dari mana, Mas?" Ia menjawab ketus. "Urusan kerja." "Kenapa? Kamu mau atur-atur aku sekarang?" "Kamu pikir kamu siapa?" Saya terdiam. "Saya pemilik perusahaan tempatnya bekerja." Ditanya, "Kamu pikir kamu siapa?" Oleh karyawan yang saya angkat sendiri menjadi direktur. Malam itu saya belum tahu tentang Dinda, tapi saya tahu sesuatu di dalam pernikahan ini sudah lama membusuk. Keesokan paginya, saya masih mencoba. Saya sarapan bersamanya. Saya menawarkan untuk berlibur berdua, memperbaiki hubungan. Reza hanya tersenyum sinis. "Liburan? Aku sibuk." Lagi pula, ibuku bilang, perempuan yang baik itu di rumah, urus dapur, bukan sok mengatur suami. Saya berhenti mencoba setelah hari itu. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya sadar saya tidak bisa memperbaiki sesuatu sendirian, sementara pihak lain sibuk menghancurkannya. Lalu datanglah malam ketika pesan Dinda muncul di layar dan semua keping mulai menyatu. Pulang larut, parfum asing, urusan kerja, uang perusahaan yang bocor. Semua masuk akal sekarang. Malam itu saya duduk sendiri di kamar. Saya menatap foto ayah saya di meja. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa dingin, sangat dingin. Kebaikan saya selama ini, mereka anggap kebodohan. Kesabaran saya, mereka anggap kelemahan yang bisa mereka peras terus-menerus. Mereka lupa satu hal. Perempuan yang mereka suruh mengepel lantai ini adalah orang yang tanda tangannya menghidupi ratusan keluarga. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Tapi saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan membanting pintu atau menangis histeris seperti yang mereka harapkan. Saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Dengan tenang, dengan rapi, dengan cara yang akan mereka ingat seumur hidup. Langkah pertama, saya harus memastikan semua bukti aman. Selama seminggu berikutnya, saya berpura-pura seperti biasa. Saya tetap menggoreng telur pukul 6 pagi. Saya tetap mencuci pakaian Vira. Saya tetap berkata baik. Bu Saat, Bu Sekar membentak. Tapi di kantor, saya bergerak seperti orang yang berbeda. Saya memanggil pengacara pribadi perusahaan, Pak Lukman. Seorang pria tua yang sudah mendampingi ayah saya sejak dulu. Saya serahkan seluruh laporan keuangan, tangkapan layar pesan, salinan pembelian apartemen. Pak Lukman membaca semuanya dalam diam. Setelah selesai, ia melepas kacamatanya dan menatap saya. "Nak, Anindya," katanya pelan. "Dengan bukti ini, suami Nak bisa dijerat penggelapan dan pencucian uang perusahaan. Ini bukan perkara rumah tangga biasa. Ini pidana. Kita bisa ambil kembali semua asetnya." Saya mengangguk. Saya tidak mau buru-buru. Pakistan. Saya mau semuanya rapi. Saya mau saat pintunya ditutup, tidak ada satu celah pun untuk mereka lari. Pak Lukman tersenyum tipis. "Nak, persis seperti ayah, Nak. Tenang." Tapi mematikan. Hari-hari berikutnya, saya bekerja dalam 2 dunia. Di rumah, saya menantu yang tertindas. Di kantor, saya menyusun setiap langkah dengan presisi. Saya membekukan diam-diam
wewenang kartu operasional Reza. Tapi saya atur agar limitnya baru benar-benar mati di hari yang saya tentukan. Saya ingin ia tetap merasa berkuasa sampai detik terakhir. Saya juga mulai memindahkan kepemilikan beberapa aset penting ke perlindungan hukum yang lebih ketat. Rumah Menteng yang selama ini mereka anggap milik keluarga. Saya pastikan sertifikatnya tetap murni atas nama saya, tanpa celah. Kendaraan, tanah, semua saya rapikan. Saya membangun tembok yang tidak terlihat, dan mereka masih tertawa-tawa di dalamnya, mengira tembok itu milik mereka. Suatu malam, saat saya sedang menyetrika baju di ruang belakang, Bu Sekar masuk. Ia berdiri di ambang pintu, memandang saya dengan tatapan meremehkan. Bulan depan, saya ulang tahun ke-60, katanya. Saya mau pesta besar, 500 tamu, semua kolega penting. Anak saya harus datang. Kamu yang urus semuanya. Dan jangan sampai memalukan keluarga ini. Saya berhenti menyetrika. 500 tamu. Bu, itu banyak sekali. Bu Sekar mendengus. Makanya kamu kerja. Untuk apa kamu di rumah ini kalau tidak berguna? Anggap saja ini kesempatan kamu membuktikan diri. Kalau pestanya gagal, kamu tahu sendiri akibatnya. Ia berbalik, lalu menambahkan satu kalimat yang tidak akan pernah saya lupa. Rumah ini terlalu bagus untuk perempuan sepertimu. Jadi, bekerjalah yang benar. Sebelum saya usir kamu keluar, saya menunduk. Baik, Bu. Tapi di dalam hati, sesuatu tersenyum. Karena Bu Sekar baru saja, tanpa sadar, memberi saya panggung yang sempurna. Ia sendiri yang akan mengundang 500 saksi untuk menyaksikan kejatuhannya. Selama sebulan itu, saya benar-benar mengurus pesta itu. Saya sewa penata acara. Saya pesan makanan mewah. Saya atur dekorasi ruang tengah yang luas itu menjadi seperti balairung istana. Sofa beludru, karpet tebal, meja marmer, penuh hidangan. Tirai sutra menjuntai dari langit-langit. Bu Sekar setiap hari datang memeriksa dan mencela. Karpetnya kurang mewah, bunganya kurang banyak. Kamu ini memang tidak punya selera. Saya diam saja. Saya biarkan ia mencela. Karena saya tahu, semakin tinggi ia membangun kesombongannya, semakin keras suara jatuhnya nanti. Di tengah persiapan pesta itu, penghinaan justru semakin menjadi. Suatu pagi, saat saya sedang menata bunga di ruang tengah, Bu Sekar datang membawa segelas kopi. Ia sengaja menumpahkannya ke lantai yang baru saya pel. Ups, katanya. Dengan senyum yang tidak menyembunyikan kesengajaan. Lap yang bersih. Untuk itulah kamu ada di sini, kan? Saya berlutut, mengelap tumpahan kopi itu. Sementara ia berdiri di atas saya, menatap dengan puas. Di saat seperti itu, saya membiarkan diri saya merasakan setiap detik penghinaan. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingatkan diri saya, mengapa saya melakukan semua ini, agar saat waktunya tiba, tidak ada satu keraguan pun tersisa di hati saya. Suatu malam, saya mendengar Bu Sekar dan Vira mengobrol di ruang tengah, mengira saya sudah tidur. Saya berhenti di ujung tangga, dalam gelap, dan mendengar setiap kata. Setelah pesta ini, Bu, kita usir saja Anindya, kata Vira. Kak Reza kan sudah punya Dinda. Anindya cuma bikin malu. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa. Mau kemana dia kalau kita usir? Bu Sekar tertawa. Sabar, setelah semua relasi penting datang ke pesta saya, baru kita atur. Perempuan seperti dia gampang disingkirkan. Toh dia tidak punya keluarga, tidak punya harta. Dia harus berterima kasih, kita masih mau menampungnya selama ini. Saya berdiri di kegelapan tangga, mendengar mereka merencanakan pengusiran saya dari rumah yang mereka sendiri tidak tahu adalah milik saya. Saya tidak marah, saya justru hampir tersenyum, karena mereka sedang merencanakan sesuatu yang tanpa mereka sadari. Sudah saya rencanakan lebih dulu, dengan cara yang jauh lebih rapi. Saya naik kembali ke kamar dengan langkah tenang. Di dalam gelap, saya membuka laptop dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Lukman. Pakistan, kita jalankan sesuai rencana. Di hari pesta, balasannya datang beberapa detik kemudian. Siap. Nak, semua sudah di tempat. Reza pun ikut sibuk.
Ia berlagak seperti tuan rumah yang berkuasa, menelpon relasi bisnis, mengundang para pengusaha besar. Ini kesempatan kita menunjukkan siapa keluarga kita, katanya bangga di telepon. Ia tidak tahu, saya berdiri di belakangnya, mendengar setiap kata sambil menghitung mundur. Vira juga tak mau kalah. Ia memesan gaun mahal. Dibayar tentu saja dengan kartu kakaknya. Saat gaun itu datang, ia memamerkannya di depan saya. Kak, kamu pakai baju yang biasa aja ya waktu pesta? Jangan sampai kelihatan norak berdiri di antara tamu-tamu penting, malu-maluin keluarga. Saya tersenyum. Tenang, Vaira. Saya akan pakai baju yang paling pantas. 3 hari sebelum pesta, saya bertemu Pak Lukman untuk terakhir kalinya sebelum hari itu. Semua dokumen sudah siap. Surat kepemilikan perusahaan, bukti penggelapan, laporan pengalihan aset. Semua tersusun rapi dalam satu map hitam. Nak Anindya, kata Pak Lukman. Setelah tombol ini ditekan, tidak ada jalan kembali. Suami Nak akan kehilangan segalanya. Ibu mertua Nak akan kehilangan rumah. Nak yakin. Saya menatap map hitam itu. Saya teringat 4 tahun. Saya teringat air dingin yang disiramkan ke wajah saya jam 3 subuh. Saya teringat keranjang pakaian kotor. Saya teringat pesan Dinda dengan hati merah. Saya teringat wajah Reza yang tak pernah sekalipun membela saya. Saya yakin. Pakistan, jawab saya. Mereka yang memilih ini, bukan saya. Saya hanya membiarkan keserakahan mereka menyelesaikan tugasnya. Malam sebelum pesta, saya hampir tidak tidur. Bukan karena gugup, tapi karena ada satu langkah terakhir yang harus saya lakukan sendiri. Tengah malam, saat seisi rumah terlelap, saya menghubungi Arman, kepala tim logistik kepercayaan saya di perusahaan. Pukul 3 pagi, saya membuka pintu belakang rumah dengan sangat perlahan. Di sepanjang jalan akses belakang, sudah berjajar rapi truk-truk besar dengan mesin dimatikan. Puluhan pria berseragam berdiri dalam barisan yang senyap. Arman melangkah maju dan membungkuk hormat. Kami sudah siap. Bu, jalanan sudah kami amankan. Tidak akan ada suara. Saya menatap mereka. Kerja bagus, Arman. Sekarang, dengarkan. Malam ini, saya ingin kalian mengangkut seluruh isi rumah ini. Setiap sofa, setiap karpet, setiap meja, setiap tirai. Semua barang yang saya beli dengan uang saya sendiri. Bekerjalah tanpa suara sekecil apapun. Keluarga di lantai atas sedang tidur. Dan saya tidak ingin mereka bangun sampai pagi tiba. Malam itu berlangsung seperti mimpi yang aneh. Puluhan pria bergerak seperti bayangan, satu persatu. Perabotan mewah yang saya susun untuk pesta diangkat keluar dengan hati-hati, dibungkus kain. Dinaikkan ke truk, sofa beludru, karpet Persia, meja marmer, lukisan-lukisan di dinding, bahkan tirai sutra yang menjuntai. Semua menghilang ke dalam kegelapan. Saya berdiri di tengah ruangan yang perlahan mengosong, mengawasi. Menjelang subuh, ruang tengah yang tadinya seperti istana, kini menjadi ruangan raksasa yang kosong melompong. Hanya lampu gantung di langit-langit yang saya biarkan menyala, memantulkan cahaya di lantai marmer yang telanjang. Arman menghampiri saya. Semua sudah selesai. Bu, bersih. Tidak ada yang terbangun. Saya mengangguk. Bagus. Sekarang bawa semua ke gudang perusahaan dan tunggu perintah saya berikutnya nanti pagi. Tepat saat tamu berkumpul di depan pagar, saya kembali ke kamar, membersihkan diri, dan duduk menunggu matahari terbit. Saya sama sekali tidak lelah. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya merasa ringan. Pagi harinya, rumah gempar sebelum matahari sepenuhnya naik. Bu Sekar bangun, turun ke lantai bawah, dan menjerit sekencang-kencangnya. Suaranya memantul di ruangan kosong. Barang-barangnya mana? Ini apa? Kenapa rumah jadi kosong begini? Maling. Ada maling masuk. Reza berlari turun. Wajahnya pucat. Vira menyusul dengan gaun tidurnya. Mulutnya ternganga, menatap ruangan yang kosong. Mereka bertiga berdiri di tengah lantai marmer yang telanjang. Panik. Saling berteriak. Saya turun perlahan dari tangga, masih dengan wajah tenang. Ada apa, Bu? Kenapa ribut sekali pagi-pagi? Bu Sekar menyerbu saya. Kamu, pasti kamu yang lakukan ini.
di mana semua barang pesta saya. Tamu sebentar lagi datang. Saya menatapnya dengan datar. Barang-barang itu sudah saya amankan. Bu, bukankah ibu sendiri yang bilang rumah ini terlalu bagus untuk perempuan seperti saya? Jadi saya kembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Belum sempat Bu Sekar menjawab. Suara klakson mobil mulai terdengar dari luar pagar. Para tamu datang. Satu persatu. Mobil mewah berjajar di sepanjang jalan Menteng. 500 tamu, para pengusaha besar, kolega penting, semua datang tepat waktu, berpakaian rapi. Membawa kado. Wajah Bu Sekar berubah dari merah menjadi putih pucat. Astaga, tamunya sudah datang. Rumah kosong begini, ini memalukan. Reza, lakukan sesuatu. Tapi Reza sendiri sudah terlihat aneh. Ia sibuk menekan-nekan telepon genggamnya. Wajahnya semakin panik. Kartu operasionalku tidak bisa dipakai. Semua transaksiku ditolak. Rekeningku, kenapa saldoku nol? Saya menatapnya tanpa berkedip. Itulah tombol yang saya tekan pagi ini. Tepat pukul 7. Seluruh wewenang keuangan Reza saya matikan total. Semua yang selama ini ia kira miliknya lenyap dalam sekejap. Di luar, Ibu Sekar memutuskan untuk tetap menyelamatkan gengsinya. Ia memaksakan senyum lebar, membuka pintu pagar, dan menyambut para tamu dengan suara melengking penuh kebanggaan. Selamat datang, hadirin sekalian. Mari masuk ke istana keluarga kami. Di dalam, kalian akan melihat kemewahan yang sesungguhnya dan keramahan keluarga terhormat ini. Ia berjalan di depan, memimpin rombongan tamu menuju pintu utama. Dagunya terangkat tinggi. Reza mengekor di belakang dengan wajah kalut. Saya berjalan paling belakang, tenang, dengan telepon di tangan. Bu Sekar meraih kedua gagang pintu ganda dari kayu jati itu. Ia menarik napas panjang, memasang senyum termegah yang ia punya, lalu mendorong pintu itu terbuka lebar dengan penuh kebanggaan. Dan seketika, senyum itu membeku di hadapan 500 tamu terhormat. Terbentang sebuah ruangan raksasa yang kosong melompong. Tidak ada sofa, tidak ada karpet, tidak ada meja penuh hidangan, tidak ada satupun perabotan. Hanya lantai marmer telanjang yang memantulkan cahaya lampu gantung, dan gema langkah kaki yang mulai memenuhi ruangan. Keheningan menyergap sesaat. Lalu, bisik-bisik mulai berdengung seperti kawanan lebah. Mana pestanya? Kenapa rumahnya kosong begini? Apa mereka baru saja bangkrut? Bu Sekar berdiri mematung di ambang pintu. Tubuhnya bergetar. Wajahnya yang tadi angkuh, kini berubah menjadi kertas putih yang kusut. Kesombongan yang ia bangun setinggi langit sepanjang pagi itu runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik di depan mata orang-orang yang ingin ia pamerkan. Beberapa tamu mulai menahan tawa. Sebagian lagi menatap Bu Sekar dengan pandangan merendahkan. Pandangan yang sama seperti yang selama ini ia lemparkan kepada saya. Roda itu berputar, dan kini ia berada di bawah. Ini pasti ada kesalahan. Bu Sekar tergagap, menoleh liar mencari saya. Anindya, di mana semua barangnya? Jelaskan ke tamu. Saya melangkah maju ke tengah ruangan kosong itu di hadapan 500 pasang mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya berbicara dengan suara saya yang sesungguhnya. Suara seorang direktur utama. Hadirin yang terhormat, kata saya tenang, namun jelas terdengar sampai ke sudut ruangan. Perkenalkan, nama saya Anindya. Saya menantu di rumah ini. Tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya juga pemilik dan direktur utama dari perusahaan tempat sebagian dari bapak dan ibu menjadi relasi bisnis. Bisikan berubah. Beberapa tamu tersentak. Beberapa nama besar di ruangan itu ternyata mengenal saya, atau setidaknya mengenal nama perusahaan saya. Wajah mereka berubah dari geli menjadi terkejut. Rumah yang bapak dan ibu berdiri di dalamnya ini, saya melanjutkan, adalah milik saya. Atas nama saya, dibeli dari kerja keras saya sendiri. Barang-barang yang tadinya ada di sini juga milik saya. Malam tadi, saya ambil kembali karena saya tidak sudi lagi meminjamkannya kepada orang-orang yang menghina saya setiap hari. Ruangan senyap total.
Bu Sekar terhuyung, berpegangan pada dinding. Seorang tamu, pria berjas rapi yang saya kenali sebagai salah satu mitra terbesar perusahaan saya, melangkah maju dengan wajah tidak percaya. Bu Anindya, ini rumah ibu. Kami tidak tahu. Selama ini, kami kira ini kediaman keluarga Reza. Saya menoleh kepadanya dan mengangguk sopan. Betul, Pak Hendra, selama 4 tahun, saya memilih tidak menunjukkannya. Tapi hari ini, saya rasa sudah cukup. Bisikan di ruangan berubah menjadi gelombang. Nama saya yang selama ini disembunyikan di balik apron dapur dan keranjang cucian, kini dikenali oleh separuh ruangan. Beberapa pengusaha yang datang ternyata pernah bekerja sama dengan perusahaan saya, dan mereka menatap Bu Sekar serta Reza dengan pandangan yang benar-benar baru. Pandangan yang menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukan keluarga ini. Tante Lastri, sepupu Reza yang dulu menyebut saya perempuan yatim piatu yang susah cari kerja, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi. Ia tidak berani menatap mata saya. Saya menoleh ke arah Reza dan suami saya yang terhormat. Reza, selama 2 tahun terakhir, ia menggunakan uang perusahaan saya, lebih dari 4 miliar rupiah, untuk membeli apartemen, mobil, dan kemewahan bagi perempuan. Simpanannya bernama Dinda. Sebagian uang itu juga mengalir menjadi perhiasan ibu mertua saya dan gaun-gaun mahal adik ipar saya. Suara tercekat terdengar dari kerumunan. Reza mundur selangkah. Wajahnya sepucat mayat. Anindya, Jangan di sini, kita bicara di dalam. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata saya dingin. Semua sudah selesai. Tepat saat itu, gerbang depan terbuka. Pak Lukman melangkah masuk bersama beberapa petugas berseragam. Di belakangnya, 2 orang petugas kepolisian. Pak Lukman menyerahkan sebuah map hitam kepada saya, lalu berbicara dengan suara lantang agar semua tamu mendengar. Atas nama hukum, seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan secara ilegal dinyatakan dibekukan. Saudara Reza akan diperiksa terkait dugaan penggelapan dan pencucian uang. Kepemilikan rumah ini sepenuhnya sah atas nama Ibu Anindya. Kegaduhan pecah. Para tamu berbisik, hebat. Beberapa mulai melangkah keluar. Tidak ingin terlibat dalam skandal yang terpampang di depan mata mereka. Nama baik keluarga yang ingin dipamerkan Bu Sekar pagi ini hancur total di hadapan 500 orang paling penting yang ia kenal. Vira terduduk di lantai marmer, menangis. Ini tidak mungkin. Uangku, gaunku, semuanya. Bu Sekar menyerbu ke arah saya. Matanya nyalang. Kamu perempuan licik. Kamu hancurkan keluarga ini. Kamu menantu durhaka. Saya menatapnya tenang. Durhaka, Bu. Selama 4 tahun saya menggoreng telur untuk ibu jam 6 pagi. Lalu memimpin perusahaan jam 9. Saya diam saat ibu siram wajah saya dengan air dingin. Saya diam saat saya disuruh mencuci pakaian dalam adik ipar. Saya diam saat suami saya mencuri uang saya untuk perempuan lain dengan restu ibu. Yang durhaka di rumah ini bukan saya. Durhaka itu adalah memakan dari tangan seseorang sambil meludahi wajahnya. Bu Sekar tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Reza, yang selama ini selalu diam saat ibunya menghina saya, kini justru menjatuhkan dirinya berlutut di depan saya. Air matanya berlinang. Anindya, tolong. Aku salah. Aku akan tinggalkan Dinda hari ini juga. Aku janji jadi suami yang baik. Jangan usir aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rekeningku kosong. Bagaimana aku hidup? Saya menunduk menatap kepala suami yang bersujud di kaki saya. Saya mencoba mencari sisa perasaan di dalam hati saya. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanya rasa lega. Cinta saya kepada pria ini sudah lama mati. Mati bersama. Setiap malam saya menunggunya pulang, sementara ia menghambur-hamburkan uang saya bersama perempuan lain. Reza, kata saya pelan. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang berbuat salah tanpa sengaja, bukan kepada orang yang merencanakan pengkhianatan dengan sadar setiap hari. Selama 2 tahun, kamu menangis
bukan karena menyesal telah menyakiti saya. Kamu menangis karena baru sadar kamu kehilangan sumber uangmu. Dan itu sudah terlambat. Saya memberi kode kepada Arman yang berdiri di sisi ruangan. Ia melangkah maju, membantu para petugas mengarahkan Reza dan Bu Sekar keluar dari rumah. Reza meronta, tapi tenaganya tidak berarti apa-apa. Di halaman depan, matahari bersinar terik, memanggang aspal yang membelah pekarangan luas itu. Bu Sekar berdiri di tengah jalan, memandang nanar ke arah gerbang besar yang sebentar lagi akan tertutup untuknya selamanya. Beberapa tamu yang belum pergi menyempatkan diri menurunkan kaca mobil hanya untuk melempar tatapan mencemooh sebelum melaju keluar. Dinda, perempuan yang menjadi sumber kehancuran ini, ternyata sudah tidak terlihat. Ia menyelinap pergi saat kegaduhan terjadi, berjalan kaki menembus panasnya siang, membawa malu karena wajahnya telah terpampang sebagai perusak rumah tangga di hadapan para pengusaha besar. Reza bahkan tidak lagi memedulikan kepergiannya. Pikirannya terlalu kalut memikirkan bagaimana ia bertahan hidup esok hari. Bu Sekar tiba-tiba teringat sesuatu. Renovasi rumahnya dulu, arisan mewahnya. Semua ia biayai dengan meminjam ke sana-sini atas nama besar keluarga. Dengan keyakinan uang Reza tidak akan pernah habis. Kini semua utang itu akan datang menagih dan tidak ada lagi sumber untuk membayarnya. Wajahnya semakin pucat, pandangannya berkunang-kunang, dan sedetik kemudian tubuhnya ambruk di pinggir jalan yang panas. Reza berteriak panik, mengguncang tubuh ibunya, meminta tolong kepada siapapun yang lewat. Tapi tidak ada satupun mobil yang berhenti. Orang-orang yang tadi ia undang untuk mengagumi kemewahannya, kini melaju pergi tanpa menoleh. Dari balik pagar besi tempa yang menjulang, saya berdiri mengamati untuk terakhir kalinya. Angin siang meniup lembut ujung kerudung saya. Saya menyaksikan kehancuran total dari orang-orang yang pernah berusaha menghancurkan hidup saya. Dan di dalam hati saya, tidak ada rasa puas yang jahat. Yang ada hanya kelegaan yang luar biasa, seperti beban seberat gunung yang akhirnya turun dari pundak saya. Pak Lukman berdiri di samping saya. Semua urusan hukum sudah beres. Nak, pengalihan aset dan pembekuan dana perusahaan sudah diproses. Mereka harus memulai semuanya dari titik nol, dengan tumpukan utang yang harus mereka tanggung sendiri. Terima kasih atas kerja keras Bapak, jawab saya. Pastikan proses perceraiannya berjalan secepat mungkin, tanpa hambatan. Saya membalikkan badan, melangkah menjauh dari gerbang, meninggalkan masa lalu saya yang gelap di luar sana, di jalanan panas itu. Di ujung halaman, sebuah mobil sudah menunggu. Arman membungkuk hormat, membukakan pintu. Saya masuk, duduk bersandar di kursi yang nyaman, dan menghela napas panjang. Mesin menyala halus. Mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah yang kini kembali menjadi milik saya seutuhnya. Dalam perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela. Saya memikirkan perempuan yang saya lihat di cermin 4 tahun lalu. Perempuan yang begitu takut kehilangan sebuah pernikahan, sampai rela kehilangan dirinya sendiri. Saya ingin memeluknya dan berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang yang tidak pernah menghargaimu." Bulan-bulan setelah itu, hidup saya perlahan pulih. Saya kembali memimpin perusahaan dengan tenang, tanpa harus bersembunyi lagi. Perceraian saya dengan Reza selesai tanpa perlawanan. Ia tidak punya apa-apa untuk dituntut, karena semuanya memang tidak pernah miliknya. Rumah menteng itu saya renovasi total. Saya ganti semua yang mengingatkan saya pada masa-masa gelap itu. Kamar tempat saya disiram air dingin jam 3 subuh. Saya ubah menjadi perpustakaan kecil yang tenang. Dapur tempat saya menangis di kursi plastik, kini menjadi ruang yang terang. Tempat saya memasak untuk diri saya sendiri, dengan hati yang ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bangun pagi tanpa rasa takut. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi keranjang cucian yang dilempar ke hadapan saya. Hanya keheningan yang damai. Dan secangkir kopi yang saya nikmati sendiri di teras. Memandang matahari terbit. Big Ina, pembantu yang dulu dilarang membantu saya, tetap saya pekerjakan. Ia menangis saat saya bilang ia boleh tinggal. "Bu, dulu saya ingin sekali membantu ibu. Tapi saya takut sama Bu Sekar," katanya. Saya menggenggam tangannya.
Sekarang tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Big. Sejak hari itu, kami bekerja berdua di rumah yang akhirnya terasa seperti rumah. Kalung peninggalan ibu saya yang dulu dirampas Bu Sekar ditemukan petugas saat pembekuan aset. Kalung itu kembali ke tangan saya. Malam saat saya memakainya lagi di depan cermin, saya merasa seolah ibu saya sedang memeluk saya dari kejauhan. Saya berbisik pelan, "Bu, anakmu baik-baik saja sekarang." Saya dengar kabar mereka setelahnya. Reza, setelah menjalani proses hukum, kehilangan segalanya, dan kini bekerja serabutan, dijauhi relasi yang dulu menghormatinya. Bu Sekar sembuh dari pingsannya, tapi harus tinggal di rumah kontrakan kecil, dikejar para penagih utang yang dulu ia pinjami dengan gengsi. Vera, yang tidak pernah belajar bekerja, kini harus menghadapi hidup yang sesungguhnya untuk pertama kali. Karma tidak perlu saya kirimkan. Ia datang sendiri, tepat waktu, kepada masing-masing dari mereka. Ada satu hal yang tidak saya lakukan, meski saya bisa. Saya tidak menyeret nama mereka ke media. Saya tidak mempermalukan mereka lebih jauh dari yang sudah terjadi. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti mereka. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa berdiri tanpa menginjak siapapun. Di titik itu, saya menang bukan karena mereka hancur, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya membuka satu ruang baru di perusahaan. Sebuah program pelatihan dan tempat berlindung sementara bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ingin kembali mandiri secara ekonomi. Setiap kali saya melihat mereka belajar berdiri di atas kaki sendiri, saya melihat bayangan diri saya yang dulu. Dan saya tahu, luka saya tidak sia-sia. Saya belajar satu hal yang ingin saya bagi kepada kalian. Harga diri seorang perempuan bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang seberapa hebat kita membalas. Harga diri adalah tentang tahu kapan harus berhenti diam dan berani berdiri tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Kesabaran memang kekuatan, tapi kesabaran bukan berarti membiarkan diri kita diinjak selamanya. Ada batas. Dan melewati batas itu untuk membela diri bukanlah durhaka. Itu adalah menghormati diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Merasa terjebak, merasa tidak dihargai di rumah, yang seharusnya menjadi tempat teraman. Jika kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu. Kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Nilai kalian tidak ditentukan oleh orang-orang yang memilih untuk merendahkan kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza yang mengira kelembutan istrinya adalah kebodohan yang bisa dimanfaatkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sekar yang lupa bahwa perempuan yang mereka hina hari ini bisa jadi adalah orang yang menopang seluruh hidup mereka. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus diam, atau pilihan untuk berdiri dengan tenang dan bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Saya ingin mendengar cerita kalian. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Malam itu, di hadapan seluruh keluarga besar, ibu mertua menampar pipi saya 2 kali. Suara tamparan itu memecah ruang tamu yang penuh sesak. Hanya karena saya menolak mencuci pakaian dalam adik ipar yang baru melahirkan. Lalu, suami saya berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia berkata, "Istri saya bukan pembantu." Yang tidak mereka tahu, di laci paling bawah lemari kayu di kamar ibu, tersimpan sebuah akta tanah. Dan nama yang tertera di akta itu adalah nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah kali ini cukup panjang, jadi siapkan secangkir teh hangat dan temani saya sampai akhir. Karena
bagian yang paling tidak terduga, justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya. Tahun ini usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan BSD City. Sudah 7 tahun saya menjalani profesi ini. Pekerjaan saya berurusan dengan dokumen, akta, dan tanda tangan. Dengan hitam di atas putih yang tidak bisa dibantah siapapun. Orang-orang sering mengira hidup saya pasti tenang. Punya karir, punya rumah, punya suami, dan 1 anak perempuan. Dari luar, semuanya tampak rapi, tapi rumah yang rapi belum tentu hangat di dalamnya. Sebagai notaris, hari-hari saya dipenuhi dengan dokumen penting, akta jual beli, surat warisan, perjanjian, dan berbagai tanda tangan yang menentukan nasib banyak orang. Saya terbiasa membaca yang tersirat di balik selembar kertas. Saya terbiasa melihat bagaimana sebuah tanda tangan bisa mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Profesi ini mengajarkan saya satu hal, bahwa kata-kata bisa dibantah, tapi dokumen yang sah tidak bisa. Bahwa di dunia ini ada hal-hal yang lebih kuat dari teriakan, lebih kuat dari air mata, dan lebih kuat dari kuasa siapapun, yaitu kebenaran yang tertulis hitam di atas putih. Saya tidak pernah menyangka bahwa keahlian yang saya gunakan setiap hari untuk membela hak orang lain, suatu hari nanti akan saya gunakan untuk membela hak saya sendiri. Suami saya bernama Reza. Usianya 36 tahun. Ia anak sulung di keluarganya. Lelaki yang baik, tapi terlalu lama belajar untuk berani. Kami menikah 7 tahun lalu. Setahun setelah menikah, lahirlah putri kami, Kayla. Saat ini, usianya 2 tahun. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya bertahan di rumah itu. Ya, rumah itu. Rumah keluarga besar di kawasan Bintaro, tempat saya tinggal bersama ibu mertua dan adik ipar saya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Sejak bapak mertua meninggal 5 tahun lalu, beliau menjadi penguasa tunggal di rumah itu. Setiap aturan keluar dari mulutnya. Setiap keputusan harus melalui restunya. Adik ipar saya bernama Wulan. Usianya 29 tahun. Ia anak bungsu dan anak kesayangan. Apapun yang Wulan minta, pasti dikabulkan. Apapun yang Wulan ucapkan, selalu dianggap benar. Saya pindah ke rumah itu 2 tahun lalu. Bukan karena saya mau, tapi karena ibu mertua jatuh dan butuh ada yang menemani, katanya. Reza memohon dengan mata berkaca-kaca, dan saya sebagai istri akhirnya mengalah. Saat itu, saya belum tahu bahwa mengalah 1 kali akan membuka pintu untuk mengalah 1000 kali. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah ada sejak awal pernikahan kami. Di tahun-tahun pertama, ketika kami masih tinggal di apartemen kecil milik kami sendiri, Bu Sumarni sudah sering ikut campur. Beliau menelpon Reza hampir setiap hari, mengatur ini dan itu. Beliau tidak suka saya bekerja terlalu keras. Beliau tidak suka cara saya mengurus rumah. Beliau bahkan tidak suka cara saya menggendong Kayla. Tapi waktu itu kami masih punya jarak. Kami punya rumah sendiri, ruang sendiri. Setiap kali tekanan datang, saya masih bisa menutup pintu apartemen kami dan bernapas lega. Semua itu berubah ketika kami pindah ke rumah Bintaro. Jarak yang dulu melindungi saya kini lenyap. Saya tinggal di bawah atap yang sama dengan orang yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima saya. Hari-hari pertama di rumah itu terasa biasa saja. Bu Sumarni bersikap dingin, tapi belum kasar. Wulan masih sibuk dengan dunianya sendiri. Saya pikir mungkin kami hanya butuh waktu untuk saling terbiasa. Tapi semua berubah ketika Wulan hamil. Sejak garis 2 itu muncul, rumah berputar mengelilingi 1 orang. Wulan tidak boleh lelah. Wulan tidak boleh kesal. Apapun yang membuat Wulan tidak nyaman harus disingkirkan. Dan entah bagaimana, yang paling sering disingkirkan adalah saya. Saya masih ingat malam pertama, saya merasa benar-benar asing di rumah itu. Saya pulang dari kantor agak larut. Ada penandatanganan akta yang molor sampai malam. Begitu masuk, perut saya keroncongan. Saya membuka tudung saji di meja makan. Kosong, hanya ada sisa nasi dingin.
dan sepiring sayur yang sudah mengering. Saya menoleh ke arah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di situ. Mbak Asih menunduk. Tidak berani menatap saya. Maaf, Bu, bisiknya pelan. Ibu Sumarni bilang, lauknya hanya untuk yang sedang mengandung. Saya menatap piring nasi dingin itu lama sekali. Lalu saya tersenyum kecil pada Mbak Asih, supaya ia tidak merasa bersalah. Saya makan nasi itu dengan sayur yang sudah dingin. Dan saya berkata pada diri sendiri, mungkin hanya malam ini. Tapi malam itu bukan yang terakhir. Itu baru yang pertama. Saya tidak pernah menyangka bahwa profesi saya sebagai notaris justru akan menjadi hal yang paling mereka anggap remeh di rumah itu. Bagi mereka, perempuan yang bekerja terlalu lama di luar rumah adalah perempuan yang lupa kodratnya. Dan saya, di mata mereka, adalah menantu yang terlalu sibuk untuk mengurus keluarga suaminya. Padahal ada satu hal yang mereka tidak tahu. Satu hal yang baru akan terbongkar jauh di kemudian hari. Tapi mari kita ceritakan semuanya dari awal. Mari saya bawa kalian ke pagi hari ketika semuanya benar-benar dimulai. Wulan melahirkan di awal bulan. Bayi perempuan yang sehat. Seluruh rumah bersukacita. Bu Sumarni menangis bahagia memeluk cucu barunya, seolah dunia baru saja diberkahi. Saya ikut senang, sungguh. Saya membantu menyiapkan kamar, membeli perlengkapan bayi, bahkan membayar sebagian biaya rumah sakit tanpa pernah saya sebut-sebut. Karena bagi saya, itu sudah seharusnya. Wulan adalah keluarga, tapi rupanya bagi mereka, saya bukan keluarga. Saya hanya tenaga tambahan yang kebetulan tinggal di rumah itu. Hari-hari setelah Wulan pulang dari rumah sakit, beban di pundak saya bertambah. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya sudah harus menyiapkan air hangat, membersihkan kamar Wulan, dan memastikan semua kebutuhannya tersedia. Sepulang kerja, daftar tugas itu menunggu lagi. Saya tidak mengeluh. Saya pikir masa nifas memang berat. Wajar jika semua orang membantu. Saya hanya tidak tahu bahwa membantu yang mereka maksud sebenarnya adalah melayani. Puncaknya terjadi pada satu malam, 2 minggu setelah Wulan melahirkan. Hari itu saya pulang sangat larut. Ada klien penting yang menandatangani akta jual beli properti besar. Prosesnya rumit dan melelahkan. Sampai di rumah, jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Punggung saya pegal. Kepala saya berdenyut. Yang saya inginkan hanya satu, mandi, lalu tidur memeluk Kayla. Tapi begitu saya membuka pintu, Wulan sudah berdiri di ruang tengah. Di tangannya, sebuah ember penuh pakaian kotor. Pakaian dalam, miliknya, dan milik bayinya. Mbak Anindya, katanya, dengan nada yang dibuat manis. Tolong cucikan ini, ya. Aku masih nifas. Tidak boleh kena air dingin terlalu lama. Saya menatap ember itu. Lalu menatap Wulan. Saya menahan napas sejenak. Wulan, kata saya pelan. Aku baru pulang kerja. Aku lelah sekali. Pakaian dalam biasanya dicuci sendiri. Atau kalau kamu tidak bisa, kita bisa minta tolong Mbak Asih besok pagi. Wajah Wulan langsung berubah. Senyum manisnya hilang dalam sekejap. Jadi kamu menolak, suaranya meninggi. Aku ini baru saja melahirkan. Mbak, masa kamu setega itu? Saya belum sempat menjawab. Karena dari arah tangga, Bu Sumarni sudah turun dengan langkah cepat. Wajahnya merah padam. Ada apa ini? Bentaknya. Belum sempat saya menjelaskan. Wulan sudah menangis. Bu, Mbak Anindya tidak mau bantu Wulan. Padahal Wulan kan masih lemah, masih sakit. Saya mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu, saya baru pulang kerja. Sudah malam sekali. Saya hanya bilang pakaian dalam sebaiknya. Tapi kalimat saya tidak pernah selesai. Bu Sumarni melangkah maju. Dan sebelum saya sadar, tangannya sudah melayang. Tamparan pertama mendarat di pipi kiri saya. Panas dan keras. Saya terhuyung sedikit. Tamparan kedua menyusul di pipi yang sama. Ruangan itu seketika hening. Rasa panas menjalar di pipi saya. Tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu, melainkan
tatapan orang-orang di sekitar saya. Dasar menantu tidak tahu diri. Suara Bu Sumarni bergetar karena marah. Disuruh sedikit saja banyak alasan. Memangnya kamu siapa di rumah ini? Punya pekerjaan sedikit, lalu merasa lebih tinggi dari kami semua. Saya berdiri terpaku. Pipi saya berdenyut, mata saya panas. Tapi saya menolak menangis di depan mereka. Saat itulah pintu depan terbuka. Reza pulang dari lembur. Ia melihat saya memegang pipi, melihat ibunya yang masih menuding-nuding, dan melihat Wulan yang menangis sambil memeluk bayinya. "Ada apa ini?" tanya Reza. "Bingung." "Ibu menampar saya," kata saya pelan. "Hanya itu." Saya tidak menambah-nambahi. Reza menoleh pada ibunya. "Ibu menampar Anindya." "Karena apa?" "Karena dia tidak mau bantu adikmu yang baru melahirkan," sahut Bu Sumarni. "Menantu macam apa yang seperti itu?" Untuk beberapa detik, Reza terdiam. Saya menahan napas. Selama 5 tahun. Reza selalu memilih diam ketika ibunya marah. Selalu menyuruh saya yang mengalah. Selalu berkata, "Sudahlah," demi ketenangan. Tapi malam itu sesuatu berubah. Reza berjalan mendekat. Ia berdiri di samping saya. Lalu dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Bu, Anindya baru pulang kerja jam 10 malam. Dia mencari nafkah, sama seperti saya. Dan dia bukan pembantu di rumah ini. Istri saya bukan pembantu." Kalimat itu seperti petir di malam yang sunyi. Bu Sumarni menatap anaknya dengan tidak percaya. "Apa kamu bilang? Kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri." "Saya tidak membela siapa-siapa, Bu," jawab Reza. "Saya hanya bilang yang benar. Tidak ada yang berhak menampar istri saya. Tidak ada." Malam itu berakhir dengan Bu Sumarni yang masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Wulan menangis lebih keras, lalu menyusul ibunya. Rumah jatuh dalam keheningan yang berat. Reza menggenggam tangan saya. "Maafkan saya, Anindya," bisiknya. "Maaf, karena selama ini saya selalu menyuruhmu mengalah." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian, tapi di dalam hati saya tahu satu hal. Perlawanan kecil Reza malam itu justru akan membuka perang yang jauh lebih besar. Karena bagi Bu Sumarni, menantu yang berani dibela adalah ancaman yang harus segera ditundukkan. Dan saya benar, sejak malam itu, suasana rumah berubah total. Bu Sumarni tidak lagi sekedar dingin. Beliau mulai menyusun strategi. Pagi setelah kejadian tamparan itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Anindya," katanya. "Ibu sudah pikir-pikir semalam. Sepertinya masalah di rumah ini muncul karena kamu terlalu sibuk bekerja." Saya menatapnya. "Menunggu. Mulai sekarang, Ibu minta kamu berhenti dari pekerjaanmu," lanjutnya. "Urus saja rumah, layani suamimu, bantu adik iparmu. Perempuan yang baik itu di rumah, bukan di kantor sampai malam." Saya menarik napas. "Bu, dengan segala hormat, pekerjaan saya adalah notaris. Itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Banyak klien yang bergantung pada saya, dan penghasilan saya juga membantu keluarga ini." "Membantu?" Bu Sumarni tertawa kecil. "Memangnya kamu pikir uangmu yang menghidupi rumah ini?" Saya tidak menjawab, karena jawabannya jauh lebih rumit dari yang beliau bayangkan. Sejak hari itu, tekanan datang dari segala arah. Bu Sumarni mulai memotong uang belanja yang biasa saya kelola. "Mulai sekarang, Ibu yang pegang uang dapur," katanya. "Kamu cukup setor saja setiap bulan." Lalu beliau menetapkan jumlahnya, sebuah angka yang membuat saya terdiam. Hampir seluruh gaji saya harus saya serahkan setiap bulan. Sementara untuk kebutuhan saya dan Kayla, saya hanya boleh memegang sisa yang sangat sedikit. "Anggap saja ini uang sewa," kata Wulan suatu hari dengan nada mengejek. "Kan Mbak numpang tinggal di rumah Ibu." "Numpang." Kata itu terngiang di kepala saya. Saya tersenyum tipis dan tidak membantah. Karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Tapi saya simpan dulu, belum waktunya. Insiden demi insiden terus berdatangan. Suatu sore, saya pulang
dan mendapati semua barang saya di kamar sudah dipindahkan. Lemari saya digeser ke gudang kecil di belakang. Kamarmu yang besar dipakai Wulan dan bayinya dulu, kata Bu Sumarni santai. Kamu dan Reza pindah ke kamar belakang saja. Kamar belakang itu sempit, lembab, dan dekat dapur. Reza hendak protes, tapi saya menahan tangannya. Sudah, bisik saya. Tidak apa-apa, karena marah bukan senjata saya. Kesabaran dan bukti, itulah senjata saya. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah. Para sepupu dan bibi-bibi Reza datang di hadapan mereka semua. Bu Sumarni sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya, si Anindya, katanya sambil menunjuk saya. Katanya notaris, tapi mengurus rumah saja tidak becus. Suami sampai harus turun tangan sendiri. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut ruangan, membawa nampan berisi teh. Persis seperti seorang pembantu. Pipi saya panas oleh malu, tapi saya tetap menyajikan teh itu dengan tenang. Satu persatu, salah satu bibi, namanya Bu Yanti, menatap saya dengan iba. Beliau satu-satunya yang tampak tidak nyaman dengan semua ini. Tapi beliau tidak berani bersuara. Di keluarga itu, kata Bu Sumarni, adalah hukum. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya membereskan tumpukan piring kotor sendirian di dapur. Reza datang membantu. Anindya, katanya lirih. Sampai kapan kita bertahan seperti ini? Saya berhenti mencuci sejenak. Sampai waktunya tiba. Mas, jawab saya. Percayalah padaku, ada hal yang sedang aku siapkan. Reza menatap saya bingung. Tapi ia memilih percaya. Hari-hari berikutnya, penghinaan itu berpindah ke hal yang lebih kecil, tapi lebih menusuk. Bu Sumarni mulai mempersoalkan setiap rupiah yang saya keluarkan. Suatu malam, beliau memanggil saya dengan sebuah buku catatan di tangannya. Anindya, katanya, Ibu mau tanya, kemarin kamu beli susu untuk Kayla. Harganya berapa? Saya menyebutkan angkanya. Mahal sekali, potong beliau. Anak Wulan saja minum yang biasa. Kenapa anakmu harus yang mahal? Kamu ini boros sekali. Pantas saja uang setoranmu tidak pernah cukup. Saya menahan diri. Bu, itu uang dari gaji saya sendiri. Untuk anak saya sendiri. Selama kamu tinggal di rumah ibu, semua uang harus lewat ibu, sahutnya tegas. Termasuk untuk anakmu. Saya hanya menunduk, tapi di dalam hati saya mencatat. Setiap kata, setiap penghinaan, semuanya saya simpan rapi. Beberapa hari kemudian, ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar memahami posisi saya di rumah itu. Hari itu, Kayla demam tinggi. Saya panik, ingin segera membawanya ke dokter. Tapi mobil keluarga sedang dipakai Wulan untuk pergi ke salon bersama teman-temannya. Saya menelpon Wulan, memohon agar ia pulang sebentar. Aduh, Mbak, jawabnya santai di telepon. Wulan lagi perawatan nih, naik ojek online saja, kan bisa. Lagian cuma demam biasa, nggak usah lebay. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Anak saya sedang sakit dan tidak ada yang peduli. Akhirnya, saya membawa Kayla ke klinik dengan ojek, sambil memeluknya erat sepanjang jalan. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar belakang yang sempit, bukan karena lelah, tapi karena saya sadar di rumah ini, saya dan anak saya benar-benar dianggap tidak ada. Tapi air mata itu adalah air mata terakhir yang saya jatuhkan karena mereka. Setelah malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan bersabar, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu. Keesokan paginya, Bu Sumarni seolah lupa bahwa anak saya semalam demam tinggi. Beliau malah menegur saya karena meninggalkan tumpukan cucian yang belum sempat saya selesaikan. Begini ini kalau perempuan sibuk kerja, sindirnya. Anak sakit, rumah berantakan, mana sempat ngurus suami. Saya tidak menjawab. Saya hanya melanjutkan pekerjaan saya dalam diam. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat saya benar-benar paham bahwa di mata mereka, profesi saya
tidak berarti apa-apa. Sore itu, ada tamu penting datang ke kantor saya. Seorang pengusaha besar yang membutuhkan jasa notaris untuk transaksi bernilai miliaran. Saya pulang sedikit terlambat karena harus menyelesaikan aktanya. Saat saya tiba, Bu Sumarni sudah menunggu di depan pintu dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu sampai jam segini?" bentaknya. "Ada klien penting, Bu." "Transaksi besar," jawab saya. Klien. Beliau menirukan dengan nada mengejek. "Memangnya kerjaanmu itu sepenting apa sih? Cuma tukang cap-cap surat. Anak Wulan saja bisa kamu urus dengan benar tidak?" "Sudahlah, berhenti saja kerja. Memalukan keluarga. Perempuan keluyuran sampai malam," kata tukang cap-cap surat itu menusuk. Tapi saya menelan amarah saya. Karena saya tahu, justru tukang cap-cap surat inilah yang nanti akan membongkar semua kebusukan di rumah ini. Tekanan untuk berhenti bekerja semakin gencar. Bu Sumarni bahkan sempat mengompori Reza. "Reza, suruh istrimu berhenti kerja. Suami macam apa yang membiarkan istrinya keluyuran malam-malam?" Tapi kali ini, Reza membela saya. "Bu, pekerjaan Anindya terhormat dan kami butuh penghasilannya. Tolong jangan ikut campur." Penolakan Reza itu membuat Bu Sumarni semakin geram dan amarahnya. Beliau lampiaskan pada saya dengan cara yang lebih halus, tapi lebih kejam. Beliau mulai mencoba memecah belah saya dan Reza. Setiap kali Reza tidak ada di rumah, Bu Sumarni akan duduk di dekat saya, lalu berbisik. "Anindya, kamu tahu tidak, Reza itu dulu hampir menikah dengan perempuan lain. Perempuan yang lebih penurut darimu. Sayang sekali, dia malah memilih kamu, atau di lain waktu. Reza sering mengeluh ke ibu soal kamu. Loh, katanya kamu terlalu sibuk, tidak punya waktu untuknya." Saya tahu itu semua dusta. Saya tahu beliau hanya ingin menanam keraguan di hati saya, agar rumah tangga saya retak dari dalam. Tapi saya tidak termakan. Setiap malam, saya dan Reza tetap berbicara terbuka. Kami saling bercerita. Dan justru karena keterbukaan itu, rencana Bu Sumarni untuk memisahkan kami selalu gagal. Suatu kali, beliau bahkan mencoba mengadu domba saya dengan Mbak Asih, pembantu yang selama ini diam-diam berpihak pada saya. Bu Sumarni menuduh Mbak Asih mencuri. Padahal tujuannya adalah agar Mbak Asih dipecat, sehingga tidak ada lagi saksi atas perlakuan mereka terhadap saya. Untungnya, saya berhasil membela Mbak Asih dengan menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Sejak saat itu, Mbak Asih semakin setia dan diam-diam menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Suatu pagi, saya menemukan seragam kerja saya, blazer yang biasa saya pakai ke kantor, tergeletak di lantai dekat tempat sampah, basah dan kotor, terkena noda. "Oh, itu," kata Wulan santai ketika saya bertanya. "Tadi nggak sengaja kesenggol waktu Wulan buang sampah. Maaf ya, Mbak." Tapi senyum di bibirnya menunjukkan bahwa itu sama sekali bukan ketidaksengajaan. Saya hanya diam. Saya mencuci blazer itu, menyetrikanya, dan tetap pergi bekerja dengan kepala tegak. Karena saya tahu mereka ingin saya menyerah. Mereka ingin saya berhenti, menjadi seperti yang mereka inginkan. Tapi, saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Yang Reza tidak tahu, dan yang Bu Sumarni serta Wulan sama sekali tidak curigai adalah ini. Rumah di Bintaro, tempat kami semua tinggal. Rumah yang Bu Sumarni klaim sebagai miliknya. Sebenarnya menyimpan rahasia besar di balik dokumennya. Tapi mari kita lanjutkan dulu. Karena rahasia itu baru terbongkar beberapa minggu kemudian, lewat sebuah kejadian yang sama sekali tidak saya rencanakan. Suatu siang, saat saya sedang libur, saya mendengar suara gaduh dari kamar Bu Sumarni. Saya mengintip dari celah pintu. Wulan sedang berjongkok di depan lemari kayu tua milik almarhum bapak mertua. Laci paling bawah terbuka. Tangannya sibuk merogoh ke dalam. "Cari apa kamu, Wulan?" tanya saya dari ambang pintu. Wulan terkejut dan buru-buru menutup laci. "Tidak ada apa-apa," katanya gugup. "Cuma cari baut yang jatuh." Tapi saya melihat ada selembar kertas yang sempat ia genggam. Lalu cepat-cepat ia masukkan kembali. Sesuatu di dalam diri saya berkata, ada yang tidak beres. Malam itu,
ketika seluruh rumah sudah tidur. Saya menyelinap ke kamar Bu Sumarni. Beliau sedang menginap di rumah saudaranya. Wulan dan bayinya tidur lelap di kamar depan. Reza ada di kamar belakang bersama Kayla. Dengan langkah hati-hati, saya membuka laci paling bawah lemari kayu itu. Di bawah lapisan koran-koran bekas, jari saya menyentuh sesuatu. Sebuah map plastik berwarna coklat dan sebuah buku tabungan bersampul merah. Tangan saya gemetar saat membukanya. Buku tabungan itu atas nama Bu Sumarni. Saldonya membuat saya menahan napas. Lebih dari 2 miliar rupiah. Saya harus membacanya berkali-kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 2 miliar. Padahal selama ini mereka memperlakukan saya seolah saya yang menumpang dan menggerogoti rumah ini. Tapi yang membuat jantung saya benar-benar berhenti sejenak bukan buku tabungan itu, melainkan isi map coklat di sebelahnya. Di dalamnya ada sertifikat tanah dan akta jual beli rumah Bintaro ini. Dengan tangan bergetar, saya membuka lembar demi lembar. Lalu mata saya terpaku pada satu nama. Nama pemilik sah yang tertera di sertifikat itu, Anindya. Itu nama saya. Saya berdiri terpaku di tengah kamar yang gelap. Kepala saya berputar. Tapi pelan-pelan, semuanya mulai masuk akal. Saya teringat 3 tahun lalu, sebelum kami pindah ke sini. Saat itu rumah Bintaro yang lama hampir disita bank karena tunggakan kredit almarhum bapak mertua. Reza panik. Bu Sumarni menangis. Dan saya, dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman atas nama saya, melunasi seluruh sisa kredit rumah itu. Waktu itu, demi alasan pajak dan kemudahan proses, akta dibuat atas nama saya. Reza tahu, tapi seiring waktu, ia melupakannya. Dan Bu Sumarni, rupanya, memilih untuk pura-pura lupa. Beliau menyimpan akta itu dan bertahun-tahun mengaku rumah ini miliknya sepenuhnya. Rumah yang saya selamatkan dengan uang saya sendiri. Rumah tempat saya ditampar, dihina, dan diperlakukan seperti pembantu. Ternyata, secara hukum, adalah milik saya. Saya memfoto setiap halaman dokumen itu dengan ponsel saya. Lalu saya kembalikan semuanya ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Saya tidak ingin mereka curiga. Belum waktunya. Tapi penemuan itu memunculkan pertanyaan baru di kepala saya. Jika rumah ini atas nama saya, lalu apa yang sebenarnya sedang Wulan cari di laci itu? Kertas apa yang ia sembunyikan? Keesokan harinya, saya mulai menyelidiki dengan diam-diam. Tapi saya harus berhati-hati, sebab sehari setelah itu, Wulan melakukan sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan kesabaran. Sore itu, beberapa tetangga sedang berkumpul di teras depan. Wulan, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua mendengar, mulai bercerita. Capek deh punya kakak ipar yang sombong, katanya. Gara-gara dia notaris, dia merasa paling pintar. Kemarin uang belanja ibu hilang, dan satu-satunya yang sering pegang uang kan dia. Saya yang kebetulan lewat, berhenti. Tuduhan itu jelas mengarah pada saya. Para tetangga menoleh, menatap saya dengan curiga. Saya menarik napas dalam-dalam. Wulan, kata saya tenang, di depan semua orang. Kalau kamu menuduh saya mengambil uang, silakan buktikan. Saya notaris. Saya tahu betul apa itu fitnah dan apa konsekuensi hukumnya. Tapi kalau kamu tidak punya bukti, sebaiknya kamu menjaga lidahmu. Wulan tersentak, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka saya akan melawan di depan tetangga. Ia hanya bisa terdiam, lalu masuk ke dalam rumah sambil menggerutu. Saya tahu, sejak hari itu, mereka akan semakin menganggap saya sebagai ancaman. Tapi saya juga tahu, semakin mereka terdesak, semakin mereka akan berbuat ceroboh. Dan kecerobohan adalah hal yang paling saya butuhkan untuk membongkar mereka. Saya menemukan jawabannya beberapa hari kemudian. Ternyata, almarhum bapak mertua masih meninggalkan sebidang tanah warisan di kampung halaman di Jawa Tengah. Tanah itu cukup luas dan nilainya tidak sedikit selama ini. Status tanah itu masih atas nama almarhum dan belum dibagi waris. Wulan, rupanya
sedang berusaha menguasai seluruh tanah itu untuk dirinya sendiri. Ia menyiapkan sebuah surat pernyataan waris yang isinya menyatakan bahwa Reza sebagai anak sulung melepaskan seluruh haknya atas tanah warisan itu. Dan surat itu harus ditandatangani Reza. Saya tahu sebagai notaris. Surat seperti itu hanya sah jika ditandatangani secara sadar di hadapan pejabat berwenang. Tapi yang membuat saya curiga, Wulan tidak pernah membicarakan ini secara terbuka. Ia melakukannya diam-diam. Saya pun memutuskan untuk lebih berhati-hati. Saya mulai mengumpulkan semua bukti. Foto akta rumah, salinan rekening koran yang menunjukkan transfer pelunasan kredit dari rekening saya 3 tahun lalu. Dan saya diam-diam mengawasi gerak-gerik Wulan soal tanah warisan itu. Beberapa hari kemudian, dugaan saya terbukti. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Bu Sumarni dan Wulan berbicara di dapur. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas di telinga saya yang sedang berdiri di balik tembok. "Bu, suratnya sudah Wulan siapkan," kata Wulan. "Tinggal tanda tangan Mas Reza saja." "Reza tidak akan mau kalau diminta langsung," sahut Bu Sumarni. "Dia itu sekarang sudah berani membantah gara-gara istrinya." "Kita harus pintar, Wulan. Ada cara." "Bu," kata Wulan dengan suara dingin. Wulan kenal orang yang bisa bikin tanda tangan mirip. "Nanti tinggal kita bilang, Mas Reza sudah setuju. Toh dia jarang urus surat-surat begitu." Saya menahan napas di balik tembok. Jantung saya berdebar keras. Mereka berencana memalsukan tanda tangan suami saya untuk merampas hak warisnya. Sebagai notaris, saya tahu persis betapa seriusnya pemalsuan dokumen seperti itu. Itu bukan sekedar masalah keluarga, itu adalah tindak pidana. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena saya tahu kepingan terakhir dari teka-teki ini sudah lengkap. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal. Saya menemui rekan saya, Pak Tono. Seorang notaris senior sekaligus sahabat yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya ceritakan semuanya. Tentang akta rumah, tentang buku tabungan, dan tentang rencana pemalsuan tanda tangan. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Sesekali keningnya berkerut. Ketika saya selesai bercerita, beliau menyandarkan punggungnya dan menghela napas panjang. "Anindya," katanya akhirnya, "kamu pegang kartu yang sangat kuat. Akta rumah atas namamu itu sah dan tidak terbantahkan. Selama kamu bisa membuktikan dari mana uang pelunasan kredit itu berasal, tidak ada yang bisa menggugat kepemilikanmu. Saya punya rekening korannya, Pakistan," kata saya. "Semua transfer tercatat rapi." "Bagus. Simpan baik-baik, buat salinannya. Dan minta surat keterangan resmi dari bank kalau perlu." Pak Tono mengetuk-netuk meja dengan jarinya. "Soal warisan, ini lebih sensitif. Kamu hanya perlu menunggu. Biarkan mereka membuat surat palsu itu. Begitu surat palsu itu benar-benar muncul dan didaftarkan, justru itu menjadi bukti pidana yang memberatkan mereka. Pemalsuan dokumen autentik itu pasal yang berat. Anindya, kamu tahu, itu lebih baik dari siapapun." Saya mengangguk. Saya tidak ingin membalas dendam. Pakistan, saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang rumah itu. Dan saya ingin Reza tidak kehilangan haknya. Pak Tono tersenyum tipis. "Kalau begitu, biarkan dokumen yang berbicara. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu marah-marah. Cukup susun semuanya rapi. Lalu, pilih waktu yang tepat di pengadilan maupun di ruang keluarga. Yang menang bukanlah yang paling keras suaranya, tapi yang punya bukti." Kata-kata Pak Tono itu menenangkan saya. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah Bintaro, saya merasa punya pijakan. Hari-hari berikutnya, saya bekerja dalam diam. Saya membuat salinan rekening koran 3 tahun lalu. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank yang menyatakan bahwa saya telah melunasi kredit rumah Bintaro. Saya menyimpan foto akta tanah dengan rapi di tempat yang aman. Dan saya terus mengawasi gerak-gerik Wulan soal surat waris itu. Selama beberapa minggu berikutnya, saya bersikap seperti biasa. Saya tetap menyajikan teh.
tetap mengalah, tetap menyetor uang setiap bulan. Bu Sumarni dan Wulan semakin yakin bahwa saya sudah benar-benar tunduk. Mereka tidak tahu bahwa setiap hari saya semakin dekat dengan momen ketika semua topeng akan terbuka. Suatu hari, Wulan mendatangi Reza dengan map di tangannya. "Mas," katanya manis, "ini ada surat untuk pembagian tanah di kampung. Mas, tanda tangan di sini, ya. Biar urusan warisan beres." Reza hendak mengambil pena, tapi saya yang kebetulan ada di sampingnya menyentuh tangannya pelan. "Mas," kata saya, "tenang. Coba dibaca dulu suratnya baik-baik." Wulan menatap saya tajam. "Tidak usah ikut campur, Mbak. Ini urusan keluarga." "Justru karena ini urusan keluarga," jawab saya tenang. Saya rasa Mas Reza berhak membaca apa yang akan dia tanda tangani. Reza membaca surat itu perlahan. Wajahnya berubah ketika sampai pada bagian di mana ia menyatakan melepaskan seluruh haknya. "Wulan," katanya, "Imi, aku melepaskan semua bagian warisanku. Cuma formalitas." "Mas," kata Wulan cepat, "nanti tetap dibagi adil kok." Saya hanya tersenyum dalam hati, karena saya tahu jika Reza tidak mau menandatangani, mereka akan menempuh cara lain. Cara yang justru akan menjebak mereka sendiri. Dan benar saja, Reza menolak menandatangani malam itu. Ia bilang ingin memikirkannya dulu. 3 hari kemudian, tanpa Reza tahu, sebuah surat pernyataan waris muncul, lengkap dengan tanda tangan yang seolah-olah milik Reza. Wulan membawanya ke seorang oknum untuk diproses. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa surat palsu itu justru menjadi paku terakhir di peti mati rencana mereka. Saya mendapatkan salinan surat palsu itu melalui kontak Pak Tono di kantor pertanahan. Saya membandingkan tanda tangan di surat itu dengan tanda tangan asli Reza di dokumen-dokumen resmi kami. Perbedaannya jelas terlihat oleh mata seorang ahli. Semua bukti sudah di tangan saya. Akta rumah atas nama saya, rekening koran pelunasan kredit, dan surat waris dengan tanda tangan palsu. Sekarang, tinggal menunggu panggung yang tepat. Panggung itu datang saat acara halal bihalal keluarga besar. Beberapa minggu kemudian, halal bihalal tahun itu diadakan besar-besaran di rumah Bintaro. Seluruh keluarga besar berkumpul. Para paman, bibi, sepupu, dan tetangga dekat. Meja makan penuh dengan ketupat, opor ayam, rendang, dan kue-kue lebaran. Aroma masakan memenuhi seluruh ruangan. Suasana ramai dan hangat. Saya sudah menyiapkan diri untuk hari itu. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Di dalam tas saya tersimpan sebuah map berisi semua bukti yang sudah saya kumpulkan selama berminggu-minggu. Saya tahu, hari ini adalah hari ketika semuanya akan berakhir. Atau lebih tepatnya, hari ketika semuanya akan dimulai kembali. Dengan kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Bu Sumarni duduk di kursi utama, dengan wajah berseri, penuh kebanggaan. Wulan duduk di sampingnya, menggendong bayinya, tampak puas. Saya, seperti biasa, sibuk mondar-mandir membawa hidangan, melayani para tamu. Persis seperti pembantu di rumah saya sendiri. Di tengah acara, Bu Sumarni berdiri. Beliau mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian semua orang. "Saudara-saudara semua," katanya lantang. "Hari yang baik ini, saya ingin menyampaikan sesuatu." Ruangan menjadi hening. "Seperti yang kalian tahu," lanjut Bu Sumarni, "sejak Bapak tiada, saya yang mengurus rumah ini sendirian. Rumah ini dan semua isinya adalah hasil jerih payah saya dan almarhum. Dan saya ingin memastikan harta keluarga ini jatuh ke tangan yang tepat." Beliau melirik ke arah saya sekilas dengan sorot mata penuh kemenangan. Sayangnya, tidak semua orang di rumah ini pantas disebut keluarga. Ada yang hanya menumpang, tapi merasa paling berhak. Beberapa tamu menoleh ke arah saya. Saya berdiri diam. Nampan teh masih di tangan. Karena itu, lanjut Bu Sumarni, di hadapan kalian semua, saya ingin menegaskan, rumah ini milik saya. Tanah warisan di kampung akan saya bagi sesuai kehendak saya. Dan menantu saya, Anindya, tidak punya hak apa-apa di keluarga ini. Dia hanya istri anak saya. Secara hukum, menantu itu
bukan ahli waris. Ruangan berdengung pelan. Wulan tersenyum sinis. Reza mengepalkan tangannya, hendak berdiri. Tapi saya memberinya isyarat untuk tetap tenang. Lalu, dengan tenang, saya meletakkan nampan teh di meja. Saya melangkah maju ke tengah ruangan. "Bu," kata saya, dengan suara yang jernih dan tidak gemetar. "Ibu benar. Secara hukum, seorang menantu memang bukan ahli waris dari mertuanya. Saya, sebagai notaris, tahu persis soal itu." Bu Sumarni tampak terkejut. Saya mengakuinya begitu mudah. Tapi izinkan saya meluruskan satu hal. Lanjut saya. Soal rumah ini, saya mengeluarkan sebuah map dari dalam tas saya. Map yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Saya membukanya dan mengeluarkan selembar dokumen. "Ini," kata saya sambil mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat, "adalah sertifikat sah rumah ini. Silakan dibaca. Siapa nama pemilik yang tertera di sini?" Saya menyerahkannya pada paman tertua, Pak Daharto, yang dihormati di keluarga itu. Beliau membaca, lalu keningnya berkerut. Nama pemiliknya, Anindya. Ruangan langsung gaduh. Bu Sumarni berdiri dengan wajah pucat. Itu bohong. Itu pasti palsu. Silahkan dicek keasliannya di kantor pertanahan. "Bu," jawab saya tenang. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan kredit almarhum Bapak. Saya yang melunasinya dengan tabungan saya dan pinjaman atas nama saya sendiri. Ada buktinya. Saya mengeluarkan lembaran kedua. Ini rekening koran saya 3 tahun lalu. Di sini tertera transfer pelunasan kredit rumah ini dari rekening saya langsung ke bank. Jumlahnya bisa kalian lihat sendiri. Para tamu mulai berbisik-bisik. Wajah Bu Sumarni berubah dari pucat menjadi merah, lalu pucat lagi. "Jadi, selama ini," kata saya, "rumah yang ibu pakai untuk menampar saya, untuk menghina saya, untuk memperlakukan saya seperti pembantu, adalah rumah yang saya selamatkan dengan uang saya sendiri. Rumah yang, secara hukum, atas nama saya." Saya menatap satu persatu wajah orang-orang di ruangan itu. Wajah para tamu yang dulu menertawakan saya. Wajah Wulan yang kini pucat pasi. Dan wajah Bu Sumarni yang untuk pertama kalinya tidak bisa berkata apa-apa. "Selama 2 tahun, lanjut saya. Suara saya tetap tenang, namun tegas. Saya diam. Bukan karena saya tidak tahu apa-apa, tapi karena saya menghormati keluarga ini. Karena saya pikir suatu hari kalian akan melihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai pembantu. Tapi ternyata kesabaran saya hanya kalian anggap sebagai kelemahan." Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Tapi saya belum selesai. Dan ada satu hal lagi. Lanjut saya. Suara saya kini lebih dingin. "Tentang tanah warisan almarhum Bapak di kampung." Wulan tersentak. Wajahnya berubah panik. Saya mengeluarkan lembaran ketiga. "Ini adalah surat pernyataan waris. Isinya menyatakan bahwa suami saya, Reza, sebagai anak sulung, melepaskan seluruh haknya atas tanah warisan itu. Dan di sini ada tanda tangan yang seolah-olah milik Reza." Saya menoleh pada Reza. "Mas, apakah kamu pernah menandatangani surat ini?" Reza menggeleng tegas. "Tidak pernah. Aku menolak menandatanganinya waktu itu." Saya mengangkat 2 dokumen sekaligus. Ini tanda tangan asli Reza di akta nikah kami. Dan ini tanda tangan di surat waris itu. Silakan bandingkan. Perbedaannya jelas. Tanda tangan di surat waris ini adalah palsu. Suasana ruangan meledak. Para tamu saling memandang dengan ngeri. Pemalsuan tanda tangan, semua orang tahu, adalah kejahatan. "Wulan," kata Pak Daharto dengan suara berat, "apa benar ini? Kamu memalsukan tanda tangan kakakmu sendiri?" Wulan tergagap. Itu Wulan tidak tahu. Wulan cuma. Air matanya mulai jatuh. Tapi kali ini tidak ada yang tergerak. "Sebagai notaris," kata saya tegas, saya bisa katakan dengan pasti, memalsukan tanda tangan dalam dokumen pertanahan adalah tindak pidana. Ancamannya
penjara, dan saya punya semua bukti yang diperlukan. Jika perkara ini dibawa ke jalur hukum. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Anindya. Suaranya kini bergetar, memohon. Tolong, jangan bawa ini ke polisi. Wulan masih punya bayi. Kami salah. Saya menatap perempuan yang selama ini menampar dan menghina saya itu. Untuk pertama kalinya, beliau menatap saya bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan. Bu, kata saya pelan, selama 2 tahun, Ibu memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Ibu menampar saya. Wulan menghina saya. Kalian menjadikan saya bahan tertawaan di depan keluarga besar. Padahal sayalah yang menyelamatkan rumah ini dari penyitaan. Saya menarik napas. Saya tidak akan membawa ini ke polisi. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tidak ingin Kayla tumbuh dengan cerita bahwa neneknya dan tantenya dipenjara. Saya masih punya hati. Sesuatu yang sayangnya tidak kalian tunjukkan pada saya. Ruangan itu sunyi senyap. Tapi, lanjut saya tegas, ada syaratnya. Pertama, surat waris palsu itu harus dibatalkan sekarang juga di hadapan semua orang ini. Tanah warisan almarhum Bapak akan dibagi adil, sesuai hukum. Dengan saya sebagai notaris yang mengawasi prosesnya. Kedua, mulai hari ini, saya dan Reza dan Kayla akan pindah dari rumah ini. Karena rumah ini atas nama saya. Ibu dan Wulan boleh tetap tinggal di sini, tapi sebagai penghuni, bukan pemilik. Dan kalian akan memperlakukan kami dengan hormat. Atau saya akan menggunakan hak saya sebagai pemilik sah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang berani. Bu Sumarni menunduk dalam-dalam. Wulan terisak di sudut ruangan. Dipeluk oleh bayinya yang tidak tahu apa-apa. Dan para tamu yang dulu menertawakan saya. Kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Reza berjalan menghampiri saya. Ia menggenggam tangan saya erat. Maafkan saya, Anindya, bisiknya. Matanya berkaca-kaca. Maaf karena bertahun-tahun saya membiarkanmu menderita. Saya menggenggam tangannya balik. Yang penting, sekarang kamu berdiri di sisi yang benar. Mas, malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya keluar dari rumah Bintaro dengan kepala tegak. Bukan sebagai menantu yang ditampar, bukan sebagai pembantu yang dihina, tapi sebagai diri saya sendiri. Anindya, seorang perempuan yang akhirnya berani berdiri. Kami pindah ke sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan BSD, tidak jauh dari kantor saya. Rumah yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Untuk pertama kalinya, Kayla bisa tidur di kamarnya sendiri yang lapang. Dan untuk pertama kalinya, saya bisa pulang kerja tanpa rasa takut akan apa yang menunggu di rumah. Beberapa bulan kemudian, proses pembagian warisan tanah di kampung selesai. Dengan adil dan sah. Wulan tidak lagi berani berbuat curang. Bu Sumarni perlahan mulai menyadari kesalahannya. Beberapa kali beliau menelpon, sekedar menanyakan kabar Kayla. Suaranya kini jauh lebih lembut. Saya tidak menyimpan dendam. Dendam hanya akan membebani langkah saya ke depan. Yang saya bawa keluar dari rumah itu hanyalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon untuk dianggap manusia dan mulai berdiri sebagai pemilik atas hidupnya sendiri. Setiap kali saya teringat malam saat saya ditampar di hadapan keluarga besar, dada saya mungkin masih terasa sesak. Tapi saya juga belajar satu hal, bahwa luka yang paling memalukan kadang justru menjadi kunci yang akhirnya membuka semua pintu yang selama ini terkunci rapat. Jika malam itu saya terus menunduk, jika saya mau saja mencuci pakaian dalam itu tanpa bersuara, mungkin saya akan terus disuruh, terus dipukul, terus difitnah, dan terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan ketenangan palsu. Dan jangan pernah meremehkan kesabaran seseorang. Karena kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, namun dianggap tidak berharga di rumah suaminya. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Jika kalian salah satunya, ingatlah,
Bersabar bukan berarti diam selamanya. Ada waktunya untuk diam dan ada waktunya untuk berdiri. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Reza. Lelaki yang terlalu lama belajar untuk berani, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk berdiri di sisi yang benar. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru melukai orang yang seharusnya mereka anggap keluarga. Padahal, menantu yang baik adalah anugerah, bukan ancaman. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus menunduk atau pilihan untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan itu mengubah segalanya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like berlangganan dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.